Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam kali ini saya akan bertanya walaupun satu alur dengan pembahasan tentang Ba'alawi, tapi pertanyaan ini agak sedikit berbeda karena berkaitan tentang amaliyah. Mayoritas orang Nahdliyin ini kan baca khatib, Pak, baik secara personal ataupun di lembaga-lembaga pendidikan, contohnya pesantren, ya. Di Bogor banyak sekali orang yang membaca ratib Al-Athos ataupun Al-Hadad. Bahkan di Indonesia juga hal yang biasa ketika membaca ratib Al-Athos, Al-Hadad. Permasalahannya, apakah amaliyahnya memang tetap kita lakukan? Ya, doa-doa ratib Al-Athos dan Al-Hadad ini, apa kita hentikan saja, Pak? Dalam artian, udah, karena memang batal nasabnya kepada Rasulullah, kira-kira lanjut atau tidak gitu, Pak? Kalau menurut saya, yang awam ya, bahwa persoalan ibadah itu berbeda dengan persoalan lain dari persoalan nasab. Persoalan nasab ya persoalan nasab. Adapun persoalan ibadah yang memang memiliki dasar referensi yang kuat, ya Dari kaum Ba'alawi, meskipun dari siapapun, termasuk dari kaum Ba'alawi, apabila itu bagus, baik, ya kita lanjutkan. referensinya? Seperti misalnya contohnya ratib ya, mau Hadad, mau Al-Athos. Karena saya sendiri jujur termasuk orang yang meskipun jarang suka rutin membaca ratib. Suka juga baca ya? Suka baca ratib juga, Ratibul Hadad. Karena saya melihat bahwa ratib itu adalah susunan doa yang bagus dan mutawatir dari Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan saya yakin itu dikarang oleh ulama yang baik, ulama yang soleh, ulama yang luar biasa ya, seperti Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Jadi hal berbeda. Jangan kemudian hal yang berbeda. Persoalan nasab yang hari ini sedang dipertanyakan, bahkan cenderung dibatalkan ya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, itu adalah persoalan lain. Karena menurut saya bahwa dari kalangan habaib juga ada hal-hal yang positif. Ada hal-hal yang mungkin positif, semua ya. tidak semuanya jelek. Ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Ya, masalahnya gini, Pak. Jadi Kiai Imad itu kemarin saya lihat di YouTube, di TikTok, bahwa Kiai Imad mengatakan kadang-kadang habaib ini istilahnya nyebutin ini karang-karangannya Balawi gitu. Anda misalnya contoh ya, tadi contoh ratib, terus Al-Hadad, Al-Athos, terus juga misalnya sholawat-sholawat ya dari Al-Hadad, Al-Athos itu dari Ba'alawi katakanlah ya. Udah katanya kita punya karangan ulama-ulama nggak harus dari Ba'alawi. Ya, sholawatnya dan yang lainnya gitu. Udah katanya daripada mereka ngungkit-ngungkit terus. Ini yang sekarang-sekarang Habib-habib itu ngungkit-ngungkit kan ini dari nenek moyang kami kok. Nah, udah nggak usah baca Nabi. Ini sikap dari Kang Miftah. Gimana nih? Berbeda? Apa sama apa beda gitu? Kalau menurut saya nggak harus begitu. Jadi kalau kita tidak suka terhadap sekelompok orang, jangan juga kita boleh tidak suka dengan hal-hal yang tidak positif ya, hal-hal yang tidak baik. Tapi hal-hal yang positifnya harus tetap kita sukai, harus tetap kita ambil. Jangan kemudian mentang-mentang ini dari kalangan Ba'alawi yang selama ini sudah dianggap ya, dipandang. Banyak yang berpendapat sudah memasukkan nasab Rasulullah. Kemudian semuanya dibuang, jangan begitu juga. Hal-hal yang positif kita ambil, kita pertahankan, kita jaga ya. Seperti contoh Ratibul Hadad, Ratibul Athos. Menurut saya itu adalah doa.
Doa ya? Doa itu ibadah, kita berdoa itu ibadah. Kita ibadah itu bisa dengan doa apa saja. Salah satunya di antaranya Ratibul Hadad yang masyhur ya di Indonesia ini kan Ratibul Ya, Hadad. kira-kira kalau makam bisa dipalsukan tapi doa nggak bisa dipalsukan ya? Ada Bagaimana? doa juga ada mungkin doa yang dipalsukan ya. Artinya doa-doa yang bisa saja, artinya cuma dalam hal ini kan, Semuanya diambil dasar-dasar sumber-sumbernya memang mutawatir. mutawatir dari Artinya Al-Qur'an dari Al-Quran dan dan Al-Hadits. Al-Hadis. Oke. Ya, lihat aja doa-doa dari Ratibul Hadad itu, susunan-susunan doa dari Ratibul Hadad itu. Bagus sekali menurut saya, bagus sekali dan itu sangat bagus untuk diamalkan gitu ya. Ya, berarti teman-teman ya, yang memang sekarang agak-agak kebingungan ya, saya juga banyak melihat teman-teman bertanya gitu ya, berkaitan tentang Ratib Al-Hadad atau Al-Atos yang memang sama orang-orang baik kalangan Nahdliyin, apa sebutannya kultural, bahkan struktur, Pak. Ya, ini sudah ratusan tahun, Pak, baca Ratib pada akhirnya dengan fenomena kemarin bahkan sampai sekarang ini lagi makin memanas terus, Pak. Pada akhirnya mah kayak eksistensi agak diragukan gitu, Al-Hadad ataupun Al-Atos Ratibnya gitu, Pak ya. Nah, ini berarti jawabannya tadi Kang Miftah jelas bahwa bicara nasab ya memang secara keilmuan ya batal, secara penelitian apa Kiai Imad ya tesisnya gitu ya batal, tapi doa-doanya memang karena mutawatir tadi ya sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis terus saja dilanjutkan ya Pak ya. Iya, jadi begini ya, seperti misalnya Tapi tokoh kecintaannya ini nanti agak ragu gitu Pak, berkurang. Tadinya keyakinannya misalnya terhadap Al-Hadad dan Al-Atos itu Ratib itu bulat, pada akhirnya sekarang agak lonjong Pak, seperti nggak terlalu bulat. saya begini ya, mungkin dari sekian banyak orang yang kemudian meriwayatkan ratib ini, ada orang mungkin saja, ya ada orang yang memang, punya perilaku yang, tadi ya, yang sebutkan tadi. Tapi kan, eee, kita tidak boleh terganggu dengan hal itu, Oh, tidak boleh terganggu dengan hal itu. Tadi sesuatu yang baik saya bilang, datangnya dari siapapun ya kita ambil, mmm, datangnya dari siapapun. Jangan kemudian kita, tidak menyukai seseorang atau sekelompok orang itu semuanya, ya. Jangan tidak disukai semuanya. Hal-hal yang positif harus kita sukai juga. Hal-hal yang positif. Berarti begini ya, habaib itu kan sudah ratusan tahun heeh, di Indonesia. iya, Mereka-mereka juga ada yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, kebaikan. Udah pasti ada mengajak kebaikan meskipun mhm, juga ada hal-hal, ada tindakan-tindakan yang dianggap melenceng melenceng, misalnya, iya iya, melenceng, ada upaya-upaya manipulasi dan lain sebagainya, itu hal lain. Tapi mhm. yang positifnya tetap kita ambil, Oh, yang gitu. positifnya kita ambil. Bukan berarti kita akan, eee, tidak mendukung Kiai Imad, bukan. Bukan tidak Mmm, mendukung, bukan tidak mendukung kajian ilmiah, bukan. Ini kan pembahasannya pembahasan lain. mmm, Sesuatu yang positif, doa, amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul, yang sesuai mhm dengan mhm, Al-Quran, mhm mhm. dibawa oleh siapapun, ya kita amalkan, karena itu kebenaran. Saya teringat dengan, kitab Qanun Asasiyah yang dikarang oleh Junaidi Al-Qanuni bahwa mengatakan, "Al-muhafadzatu 'ala kulli sholih wal akhdhu bil jadidi aslah" kan gitu ya. Yang tradisi yang lama yang baik kita jaga, yang baru yang lebih baik kita adopsi gitu. Ya, Kira-kira begitu ya, sejatinya Ahlussunnah wal Jamaah. Oke berarti, mantep lah ya, berarti tetap teman-teman yang bertanya ataupun yang merasa ragu nih ya, di hatinya ketika biasanya mengamalkan pada akhirnya, "Aduh ini batal nih," sedangkan dia sendiri misalnya senang dengan penelitian Kiai Imad, tapi di sisi lain pelaku seperti Bapak ya, pelaku juga pembaca ratib begitu ya. Oke berarti teruskan saja,
Pak ya. Ya, teruskan Teruskan saja. saja banyak tuh ya. Teruskan saja, itu Nih, bagus doa itu, saya mendekatkan diri saya pernah kepada Allah. ketemu, Pak. Ini jujur ya, saya pernah ketemu turunan Sunan Derajat, Pak. Saya pernah ketemu, saya nggak sebutkan namanya, di wilayah Bogor ya. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya Makanya gini, ada di dalam apa namanya, Syekh Ibnu Athaillah di mhm, dalam Hikam itu mengatakan, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudi zalali. mmm, Jadi salah satu ketergantungan kita terhadap amal itu karena eh, kurangnya pengharapan terhadap Allah. Oleh karenanya, kita jangan bergantung kepada amal. Doa misalnya. Kita jangan bergantung kepada doanya, bergantung kepada ratibnya, tapi bergantungnya kan kepada Allah, mmm, bukan kepada amalnya, bukan mhm, kepada mhm, doa-doa yang kita bacakan, apapun itu ya. Jadi kita berharapnya kepada Allah. Sesuatu yang datang kepada kita mhm, selama itu mutawatir dari Rasulullah, selama itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dari siapapun datangnya, lewat manapun datangnya, ya kita amalkan, kita ambil. iya iya, Karena itu akan menjadi media kita untuk mmm, mendekatkan diri kepada Allah. mhm. Ini Pak, ada turunan Wali Songo, nggak disebutkan lah namanya ya, kiai lah katakan, bahwa beliau mengatakan begini, "Daripada ratib" gitu, beliau mengatakan gitu, "Daripada ratib lebih baik keramatan," katanya, tahlilan Pak. Tahlilan itu lebih keren Pak daripada ratib. Begitu beliau mengatakan. Saya nggak bohong ya, adalah, tokohnya begitu ya, saya nggak sebutkan namanya. Begitu, versi beliau, karena beliau turunan Wali Songo kan gitu ya. Saya lebih baik baca tahlil Kang, dan keramatnya lebih tinggi daripada yang lain. Daripada baca seperti, Ratib Athos dan Hadad. Ini gimana nih menurut pandangan Kang Miftah nih ya? Kalau menurut saya, Mhm, bahwa semua zikir, doa, mhm, itu akan menjadi keramat ketika kita mengamalkannya dengan ikhlas. mmm, Kita mengamalkannya dengan lillahi ta'ala. mmm, Tanpa misalnya berharap sesuatu mhm, dari doa itu. Jangan kita berharap dari doa. Kita berharapnya pada Allah melalui doa itu. Ya. Dan yang sesuatu yang menjadi dianggap keramat-keramat itu ketika muncul ketulusan hati kita iya, tanpa pamrih, mmm. tanpa harapan-harapan yang bersifat material dan lain sebagainya. Kita semata-mata I kepada Allah. Itu kan arifin, Pak. Kalau kalau dari sisi tasawuf bahwa yang paling atas adalah ketika kita nggak pernah mengharapkan apa-apa ketika ibadah ya. Bahkan ketika neraka pun misalnya ya karena dia banyak ibadah terus pada akhirnya neraka ya nggak apa-apa gitu kan. Ada Iya, arifin itu, Pak. iya, Sedangkan kan kebanyakan mubtadiin ini qaul Imam Ghazali ya. Sedangkan pengamal-pengamal kita itu mubtadiin, Pak. Tidak gitu ya, pemula. ya masyarakat masyarakat awam memang cenderung harus diiming-imingi ya, harus Iya, surga, diiming-imingi. bukan iya ini apa, keberkahan, rezeki ngalir kan Rezeki gitu ya. ngalir, Mhm selalu mhm. diiming-iming dengan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keduniaan Walaupun gitu ya. ikhlas pemula Meskipun lah. ibadah tapi harus diiming-imingin dengan dunia. Iya, Baca sholawat sekian ribu nanti akan mengalir rezeki akan. Harus kadang-kadang harus seperti itu. sama kan Sebetulnya itu kan metodologi para ulama. Al-Athas dan Al-Hadad kan Ya. gitu tujuannya memang. Metodologi para ulama untuk bagaimana kita membiasakan dekat dengan Allah Mmm, gitu. Dengan cara misalnya ini baca nih apa namanya 40 hari. Maksudnya dari 40 hari itu kan muncul kebiasaan. kebiasaan, oke. Kebiasaan. Dengan Karakter kebiasaan ya. itu kita sudah tidak berharap apa-apa. Kalau sudah biasa ya biasa saja. Oke oke oke. Biasa saja, tidak misalnya Pak Firman ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Karena memang ada di dalam Al-Quran ya. Mhm mhm. Fatahajjad bihi nafilatalak Mhm asa mhm. ayam asakar buka maqama mahmuda. Mhm. Tahajud, Allah akan angkat derajatnya ke
derajat yang paling tinggi. Kita kan selalu mengidentifikasi derajat itu kan derajat dunia Ke ya, dunia. bukan derajat akhirat ya. Derajat pakaian, Ya, Pak. itu tadi i'timadu 'alal amali. Ya, kita bergantung kepada amal. Kita tidak bergantung kepada Allah. Ya. Dengan tahajud akan begini, akan begini. Bukan kepada tahajudnya, tapi kepada Allah. Ini grade-nya Itu agak tinggi tadi, medianya. grade Arifin itu, Pak. Medianya. Ikhlasnya tingkatan Arifin. Oke, siap. Seperti Siti Robiatul Adawiyah. Mm-mm. Aku menyembahmu bukan karena aku takut nerakamu. Aku menyembahmu bukan karena aku berharap dengan surgamu. Aku hanya ingin hanya berharap terhadap ridho. Itu kan luar biasa kan. Emang harus seperti itu. Iya. Iya. Harus sampai tingkatan seperti itu. Sampai tingkatan yang ketiga tadi. Tingkatan tinggi ya. Iya. Ya, tapi semuanya berproses. Orang-orang awam seperti kita kan ya berproses. Tapi mudah-mudahan suatu saat kan bisa saja. Iya. Orang seperti kita pun bisa saja sampai pada tingkat keikhlasan yang tinggi. Yang tinggi. Oh. Oke. Berarti intinya tadi balik bahwa kita harus tetap mengamalkan silakan. Ya mengamalkan tatib. Silakan, itu hal yang baik. Hal yang baik dan itu doa. Doa ya. Dan doa itu ibadah. Berdoa itu kan ibadah. Berdoa itu ibadah. Jangankan berbahasa Arab atau rujukannya ke Al-Quran dan Hadis, kita pun mengucapkan doa seperti bahasa Sunda atau Indonesia itu juga baik, Pak ya? Baik. Baik, doa itu kalau tidak bisa dengan bahasa Arab ya bahasa Sunda. Ya, kadang-kadang kita berdoa tapi tidak tahu artinya, bingung juga kita. Kita berdoa apa ini? Ya. Kita berdoa kalau tidak tahu artinya pakai dong terjemah juga kita. Dan itu mental Rasul, Pak ya. Rasul juga kan ya dulu sebelum ini ya, waktu pertama-tama jadi nabi lah ya, banyak mengambil referensi dari rahib-rahib itu, Pak ya. Rahib-rahib soleh lah katakanlah ya. Yahudi kan gitu ya. Ya. Oh gitu. Kan begini, ini kan kaitan dengan nasab yang kata Ki Imad dan para kiai-kiai yang lain mengatakan bahwa terputusnya nama Ubaidillah itu terjadi selama 550 tahun, tidak pernah muncul di dalam literatur kitab-kitab klasik ya. Baru muncul pada abad ke 9 akhir gitu ya. 9 mau akhir. ke 10 ya. Padahal Ubaidillah itu katanya lahir pada abad ke 4 awal. 4 awal. Tapi baru muncul dalam buku-buku, dalam kitab-kitab klasik pada 550 tahun kita. Nah, sama ya. Kata Rasulullah itu juga belajar dari rahib-rahib misalnya ya. Mengambil pengetahuan dari orang Yahudi. Kabar dari rahib lah. Ya, mendengar dari orang Yahudi dan lain sebagainya. Saat itu kan tidak ada nabi selain Nabi Isa sebelum Rasulullah diangkat. Yang berlaku ya syariat Nabi Isa. Ya, yang berlaku ya orang-orang Nasrani yang masih bersih. Bukan berarti nabi gurunya orang Yahudi juga, bukan ya? Bukan lah ya. Bukan, kan artinya gini. Pemalsuan nasab oleh Raja Roma Vatikan, Romawi. Itu kan terjadi selama 500 tahun, 571 tahun. Buset. 571, hampir 600 tahun barangkali. Pemalsuan nasab. Di nasab Nabi Isa dipalsukan ya. Ketika Nabi Isa lahir kemudian ditanya, jawabnya apa? Ana Abdullah. Aku ini hamba Allah. Bahkan Nabi Isa selalu bersaksi, Ana Rasulullah. Ana Rasulullah. Aku ini adalah utusan Allah. Tapi kemudian oleh para penguasa saat itu, para Raja Roma waktu itu dipasukan bahwa Isa itu anak Allah. Oh iya. Bukan hamba Allah. Bukan Rasulullah tapi anak Allah. Oh, dipasukan oleh Nasrani yang sekarang masih banyak pengikutnya itu kan selama 500
hampir 600 tahun dipalsukan. Jadi pemalsuan nasab itu tidak akan bisa bertahan lebih lama. Seperti nasab siapa Nabi Isa dipalsukan selama hampir 500 lebih, Pak, ya, 500 tahun lebih. di Indonesia. Ya, jadi katanya nasabah Alawi putus selama 550 tahun. Iya, iya. Ya. Tapi setelah 550 tahun kan terbuka misalnya. Terbuka dan lain sebagainya. Karena perdebatan nasab itu bukan hanya terjadi saat ini sebetulnya. Terjadi saat ini pada ulama-ulama dulu juga sampai ke kitab-kitab terakhir yang menegaskan dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fakhrul Razi itu tidak terlepas dari perdebatan masalah nasab juga. Kemarin ada kabar Kiai Imad itu buka juga karangan Kiai Maimun Zubair. Ya kitabnya lupa tuh ya. Karangan Kiai Maimun Zubair dan beliau tidak mengutip. Ternyata kaum Ba'alawi, Pak. Juriah Nabi itu tidak mengutip di situ ya. Tidak mengutip, bahkan tidak komen lah. Beliau hanya bilang Said dan yang lainnya ya. Kitab-kitab sekarang nih ramai lagi Pak. Kiai Maimun Zubair contohnya ya. Kan orang yang belah sana ya mengatakan Kiai Maimun Zubair kan pendukung Habaib. Ternyata di kitabnya nggak ada di situ Ba'alawi, Pak. Itu beliau mengatakan gitu, Kiai Imaduddin. Ya. Kiai Imaduddin ya. Jadi gini, kalau ulama-ulama dulu kan selalu husnudzon, kemudian tidak mau menyinggung perasaan orang. Meskipun tahu misalnya, tapi kan tidak disampaikan. Apalagi misalnya berkaitan dengan orang-orang yang secara performa penampilan, kemudian juga kegiatannya juga adalah dakwah, ya. Kemudian mengaku cucu Rasul, ya husnudzon saja. Kalaupun tahu, ya nggak mau tahu, maksudnya gitu. Ya biarkan saja. Nggak, biarkan saja, itu urusan orang itu dengan Allah. Mungkin berarti Pak enggak dari ulama-ulama yang dari perintah Alawi ini enggak tadi ya enggak semuanya katakanlah jelek ya Pak ya. Iyalah. Hanya pembatalan nasab aja ya di sini. Ya, jadi gini, menurut saya sih, kalau memang tidak ada dasar dalil-dalil yang kuat untuk mempertahankan kenasaban habaib terhadap Rasulullah, ya nggak harus memaksa orang untuk mengakuinya. Biarin aja. Karena nasab itu tidak akan merubah kemuliaan seseorang. Emang tidak akan merubah kita mungkin, kita kan nggak tahu kita turunan siapa. Mungkin kita turunan Yahudi, mungkin kita turunan Fir'aun, mungkin kita turunan siapa, kan nggak tahu. Tapi kalau misalnya Pak Firman tiba-tiba ada satu penelitian tes DNA yang mengatakan nih haplogrupnya Pak Firman ini ke Fir'aun misalnya, apakah akan menurunkan derajat kemanusiaan Pak Firman di mata Allah? Tidak. Kalau di mata manusia bisa jadi ya Pak ya? Di mata manusia mungkin bisa jadi. Di tempat-tempat tertentu. Ya, misalnya kan kata Ki Imad itu 180 orang Ba'alawi di Yaman itu sudah tes DNA. Dan haplogrupnya itu G. Ya, apa G itu? G itu ke Yahudi katanya ya. Askanazi itu ya? Yahudi Askanazi. Kalau haplogrup DNA Rasul itu kan C, ya, ke Ibrahim, ke Nabi Ibrahim, ke Ismail. Konon katanya Yahudi Askanazi ini kan bukan Yahudi asli Pak, masih campuran-campuran Barat apa gitu, Arab. Ya, gitu, dari Asia Tengah. Asia Tengah. Jadi makanya jangan, kan ketika Rasul diutus juga salah satunya adalah misalnya untuk memberantas persoalan nasab, membangga-banggakan nasab. Membangga-banggakan nasab. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi Muhammad, kata Rasul aja. Mencuri ya. Kata Rasul, kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Artinya apa? Rasul saja tidak mengistimewakan anaknya.
kalimahnya bukan saking kerasnya Rasul, bukan ya, tapi kalimahnya itu ya Untuk mengingatkan menunjukkan kepada umat manusia, bahwa kepada umat Nabi Muhammad bahwa beliau tidak mengistimewakan anaknya oh sendiri. iya, betul 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 betul. Beliau tidak mengistimewakan anaknya, gitu. Iya. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Artinya tidak beda-bedakan. Anakku dengan anak kamu sama saja. Kalau bersalah ya dihukum, gitu. Ini kan apa namanya? Ini artinya Rasulullah itu tidak, Egaliter ya, beliau orang yang tidak otoriter. membeda-bedakan nasab. Hmm. Gitu. Anaknya saja tidak dibedakan dengan orang lain. Kalau salah dihukum. Anaknya bukan turunannya. Ya, anaknya saja, apalagi turunannya. Yang Itu jauh misalnya. berarti satu hadis untuk memang mengingatkan Untuk mengingatkan keturunan-turunan umat sedunia dunia ya. tentang nasab. Bahkan bisa jadi untuk keturunannya juga ya. Iya, bahwa Rasulullah itu tidak membedakan anaknya. Ya, kalau secara psikologis nurani ya pastilah. Pasti. Pasti seorang ayah terhadap anak pasti punya rasa Iya. cinta tersendiri. Tapi secara keadilan, secara apa namanya, sikap rasa adil untuk umat ini beliau tidak membeda-bedakan. Secara wahyu juga ya maksudnya ya. Iya, berlaku semua untuk semua Oh, kan. oke oke. Hukum itu berlaku untuk semua terhadap siapapun. Siapapun. Oke. Nggak ada Jangankan kekebalan ya. kita, jangankan turunnya. Rasulullah saja Nggak ada yang kebal sudah hukum ya. dijamin masuk surga, sholatnya mengalahkan semua orang, mengalahkan semua umatnya. Ibadahnya mengalahkan semua umatnya. Ya sudah dijamin masuk surga, apalagi kita. Apalagi kita. Ketemu aja belum enggak sama Rasul. Abadnya juga sangat jauh, 14 abad yang lalu. Ini yang makanya saya juga aneh. Maksudnya kita bukan ingin apa ya, bahwa ini kan yang sesuatu yang tidak lurus ini, misalnya informasi tentang pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, itu memang harus diluruskan itu. Harus diluruskan. Jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan, harus diluruskan. Bahaya kalau dibiarkan kan. Harus diluruskan. Harus diingatkan, harus diluruskan, harus dibenarkan. Karena akan merugikan sejarah dan bangsa Indonesia Pak ya. Bangsa Indonesia sendiri. Nah, adapun hal-hal yang positif, ya juga kita jangan menutup mata. Karena banyak juga yang positif, misalnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan syiar keagamaan, ya. Seperti Habib Munjir Al-Musawa itu ya, iya, banyak juga Habib-habib yang soleh. Saya kira dari sekian banyak oknum juga banyak yang soleh juga. Yang soleh, yang ikhlas. Saya yakin. Iya. Yakin banyak yang soleh juga. Salah satunya ya seperti Ratibul Haddad, saya yakin dari ulama besar, dari ulama yang soleh, tidak neko-neko, tidak berniat. Berarti kebanyakan ya, kalau saya ya lihatnya, orang-orang Ba'alawi ini yang sekarang-sekarang ya, mungkin juga dulu juga ada ya, mengambil keuntungan dari nenek moyangnya gitu. Ya bisa jadi. Dari kebesaran nenek moyangnya gitu. Ada oknum yang kemudian ingin oknum ya ini ya. Ya, oknum. Ada satu tokoh mungkin menjadi oknum. Dan generasi itu jadi korban. Oh, bisa saja kan. Generasinya jadi korban karena doktrin-doktrin yang tidak benar, keliru dan lain sebagainya, jadi korban semuanya. Bisa saja kan. Di Indonesia Pak, itu ada pemalsuan makam-makamnya dijadikan diba'alawikan. Kalau di Yaman kira-kira mungkin tidak ya? Kalau karakternya misalnya di Yaman ulama biasa diba'alawikan. Bisa terjadi nggak Pak? Kalau karakternya seperti itu bisa terjadi ya? Bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi. Tapi kan kalau di Yaman buat apa? Karena kan di situ mayoritasnya bukan mayoritas ya, sudah nggak aneh lah maksudnya gitu. So nggak aneh. Tapi bisa saja ya. Bisa saja. Kita kan hanya tahu informasi ya. dari informasi ke informasi, kita belum mengecek fakta di lapangan. Bisa jadi berkembangnya selanjutnya penelitian juga di Yamannya, bisa banyak kan ulama Yaman juga misalnya diba'alawikan, bisa jadi Pak. Bisa jadi. Kan mungkin mereka juga ngambil referensi dari Yaman juga Pak.
Bisa nggak jauh? Ya, jadi gini, makanya ini masyarakat kita ini jangan kemudian, kan gini, al ulama'u warasatul anbiya. Yang jadi pewaris anbiya itu para ulama. Para ulama. Ulama itu identik dengan orang yang berilmu tinggi, ilmu agama ya, ilmu agama yang tinggi, akhlak yang baik, teladan yang baik, itu identik seperti itu ulama. Jadi al dzurriyyati warasatul anbiya, bukan. Ya, keturunanku adalah pewaris nabi misalnya. Bukan. Mau turunan siapa ketika ia jadi ulama, berarti dia pewaris para nabi. Meskipun turunan Yahudi gitu kan. Iya. Tapi memang turunan Yahudi, tapi jadi ulama, orang yang soleh, ulama yang rosih, bil ilmi, ilmunya tinggi, dalam gitu. Jadi ulama, pewaris Nabi. Jadi bukan pewaris Nabi itu karena faktor keturunannya. Tapi kan orang awam ini banyak bilang kalau dari turunan-turunan Yahudi ini kan tetap dianggap jelek. Ini ya, kita kan ini kan orang kadang-kadang bangga dengan juriyah. Juriyah Rasul itu kan dalam sejarah juga banyak ya. Ada juriyahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh yang anaknya kemudian Kan'an, itu kan juriyah Rasul. Iya. Kan'an itu juriyah Rasul loh. Innahu laysa min ahlik, kata Allah. Nah, gitu. Kemudian Rasul sendiri kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang cintai. Ya. Meskipun itu kakek kamu, meskipun itu anak kamu, meskipun itu keturunan kamu. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Itu intinya Rasul ingin menunjukkan kepada Rasul menyampaikan, Allah menyampaikan melalui Rasulnya bahwa di dalam Islam itu kata inna akramakum indallahi atqakum, bukan karena Habib karena turunan Rasul misalnya, apalagi kemudian bukan turunan Rasul misalnya ya, kita memperlakukan berlebihan. Ya, setiap manusia harus kita hormati. Setiap orang harus kita hormati. Jangan orang yang berilmu, orang bodoh juga harus kita hormati. Ya, harus kita hormati. Mudah-mudahan ya Pak, dengan kajian Kiai Imad juga atas kesimpulan Kang Miftah ini ya. Jadi kedepannya kita menghormati benar-benar orang yang berilmu ya, orang yang soleh gitu ya Pak ya. Bukan ya, orang yang ulama. Kita harus memuliakan ulama. Karena ulama itu pewaris para nabi. Karena akhir-akhir ini Pak, kiai-kiai kampung Pak mengeluh berkaitan tentang proyek. Enggak, pribadinya. Kok katanya sekarang mah lebih kumpul kehadiran, bukan proyek Pak, bukan proyek tahlil ya, lebih kena kumpul kehadiran daripada ngaji ke kiai-kiai lembur. Nah ini masalahnya ini. Dulu kan ya ketika ada Habib, ada apa namanya, Marawis apa namanya tuh? Hadrohan Pak. Hadro. Ini santri-santri pada keluar pesantren, pada naik BM kan. Jadi begitu akhirnya kan. Ada yang padahal di sana juga bukan dakwah, bukan ngaji, maksudnya gitu. Ada laki-laki dengan perempuan berkelahi di kebun gitu ya. Bukan ngaji. Berkelahi di kebunnya tuh Pak. Ya itu efek-efek negatifnya kan. Ada seperti itu. Padahal nih kiai kampung, ulama-ulama yang tulus membina umat setiap hari, setiap saat bersama dengan umat. Ini harus dimuliakan. Iya. Ya, ustadz-ustadz di kampung itu yang harus dimuliakan tuh. Yang ngurusin jenazah, yang ngariung yang ngedoa ketika tahlilan setiap malam. Itu ulama-ulama harus dimuliakan. Kiai-kiai harus dimuliakan. Itu tuh yang harus diperhatikan. Dan pesoleh. Kan ada juga Pak yang macam-macam Pak. Ya intinya yakin lebih. Insya Allah rata-rata mayoritas, kebanyakan mungkin ya tidak semua. Tapi baik soleh. Ketika ada enggak solehnya itu kelemahannya lah ya, kesalahannya. Itu oknum misalnya. Oknum itu kan selalu ada dimanapun. Iya, bukan hanya di kalangan Habib Pak ya. Di kalangan ajam apa sebenarnya? Iya, jadi jangan juga ahwal oknum ya. Habib, ya oknum kiai juga ada.
Oknum ustadz juga ada. Ada. Oke. Berarti clear ya bicara keilmuan, tidak hanya lihat tadi nasab, ya. Tapi lihat dari keilmuan dan kebaikannya. Nabi Nuh anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim bapaknya. Bapaknya. Ya. Itu keluarga Rasul. Nabi Ibrahim bapak. Ikut ngebakar itu ya? Iya. Kemudian siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub kan yang solehnya siapa? Nabi Yusuf aja kan? Yang patuh taatnya Nabi Yusuf saja. Saat itu kan? Israel itu. Keluarga Nabi Ayub ya? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakub. Abu Lahab itu abang ya? Pamannya. Pamannya Rasul ya? Nabi Yakub bukan Nabi Ayub. Itu Nabi Yakub kan anaknya 12, ada yang pendapat lain 13. Itu yang soleh itu kan ya cuma Nabi Yusuf. Yang lainnya bersama-sama ikut. Bersama-sama ikut mau membuang Nabi Yusuf. Ke ini ya, ke apa namanya? Pak, tempat air itu sumur ya? Iya, itu anak Rasul loh kan. Anak Rasul ya. Anak Rasul. Rasul itu berapa sih? 25. Ya, yang lebih diketahui. Ya. Tapi mudah-mudahan kita ya. Artinya kan tergantung pendidikan, lingkungan, pendidikan itu. Kalau kita salah doktrin, iya. Ya, seperti yang sekarang rame-rame ini salah doktrin nih. Iya, jadi semuanya begitu misalnya. Iya. Karena salah doktrin, salah ajaran, salah pendidikan. Seperti mungkin dulu itu Pak, ketika putranya begitu Kanan ya atau yang lain, mungkin bukan faktor genetik Pak ya, lingkungan bisa jadi itu Pak ya. Iya, bisa lingkungan ya. Karena mayoritas ingkar ke Allah lah gitunya. Bisa jadi lingkungannya Pak. Oke. Syariatnya mungkin faktor lingkungan. Iya bisa jadi Pak. Ya kehendak Allah seperti itu. Iya. Itu sebagai ujian kepada Nabi Nuh. Itu kan. Iya. Bukan juga Nabi itu juga Nabi Nuh kurang ilmu juga, bukan Pak ya. Bukan ya, itu secara hakikat ya emang begitu, tapi memang secara syariat bisa jadi lingkungan. Kan bahasa dia di keluarga kita rata-rata kalau pas samanggar ente naon cenah bahasana. Sok aya lah. Ayo Itu kan sebagai ujian ya. Untuk keluarga, untuk orang tua dan sebagainya. Tapi kita berharap tentu anak-anak kita soleh semuanya. Amin ya Allah. Amin. Soleh-soleha. Oke. Berarti tadi sekali lagi jelas bahwa amalia apa sih doa-doa yang terkumpul dari Ratib Al-Hadad atau Al-Anatos boleh kita tetap baca ya. Karena emang ini sudah sangat meresap ke masyarakat ya. Sudah benar-benar amaliah Pak. Ya, sudah menyatu ya ke masyarakat ya. Kalau sesuatu yang sudah lama diamalkan itu sudah menyatu dengan ini dan itu adalah sesuatu yang baik. Oke. Sesuatu yang baik. Saya tegaskan sekali lagi, sesuatu yang baik meskipun lewat jalan manapun kita ambil. Teknologi aja dari Yahudi kita ambil. Iya. Masa doa enggak? Iya, kita kan gitu pakai pesawat, kebanyakan dari siapa? Orang kafir misalnya, pakai handphone, fasilitas yang kita gunakan dari siapa? Orang kafir kebanyakan. Berarti Islam itu indah Pak ya? Sampai segitunya ya? Indah. Dalam konteks muamalah ya. Dalam konteks muamalah memang dibolehkan. Tapi kalau dalam konteks akidah mah nggak boleh. Oke. Kayaknya sih cukup apa enggak Pak ya? Masih ada Kak? Pak? Ya terserah, ya cukup kayaknya. Iya. Intinya kan gini, bahwa bagi saya secara pribadi bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dari arah manapun, dari jalan manapun kita ambil. Soalnya ini Pak menghantui Pak. Ya memang jujur saya juga sempat ketika saya pertama kali baca tesis Kiai Imad. Kemudian saya lihat di YouTube banyak sekali
pendapat-pendapat ulama-ulama kiai-kiai yang lain tentang masalah nasab dan lain sebagainya. Sempat ragu saya juga. Duh, saya lanjutkan apa enggak saya Soalnya itu lanjutkan? Pak, ada kalimat Habib, ya hadrot-hadrot itu ya, Al-Fatihah itu misalnya, Ya. Habib, terus, apa sebutnya, Jadi gini, Ba'alawi gitu ya, gitu-gitu. saya sih berhusnudzon saja bahwa beliau-beliau yang kita doakan di dalam ratib itu adalah ulama-ulama dahulu, Pak. Soleh. Ulama-ulama dahulu, kita husnudzon beliau-beliau adalah ulama-ulama yang soleh. Mhm. Ulama yang soleh, ulama-ulama yang memang ulama kan gitu. Tapi Pak, perkiraan pasti ada efek ya ke ratib ini ya? Kecintaan Ya, ke ya, ratib itu pasti pasti ada efek, pasti apa pasti efek ada ya? efek. Jadi Tapi ini penengah ya bahwa ya pasti terusin. ada efek. Pasti ada efek ketika kemudian kemudian apa namanya, sampai pada titik kebencian, biasanya kan orang kalau sudah benci, Apapun tidak ada kebaikan. nggak ada kebaikan ya. Oh, Kalau kita sudah benci tidak ada kebaikan. Kalau sudah cinta tidak ada keburukan, kan gitu kan? Itu manusia kan rata seperti betul itu. Kalau betul sudah betul. benci nggak ada kebaikan sedikit pun, Kalau benci. kalau sudah cinta walaupun disakiti tetap cinta, Ya, Pak. kalau cinta meskipun jelek tetap cinta. Oke Itu oke yang oke. tidak adil kita. Oke, kita ya berarti lanjut tuh amalan, Pak. Lanjutkan, Lanjutkan, ya. lanjutkan. Persoalan nasab persoalan lain. Iya. Kalau Pak Firman, teman-teman yang lain sudah yakin misalnya Habib itu bukan keturunan Rasul, itu persoalan lain. Masalah doa mah, amal mah, ya. Soalnya, Pak, bukan hanya masyarakat awam, sekelas kiai ge bingung, Pak. Dia udah dibaca cenah. Tapi di sisi lain dia suka dengan Kiai Imad dan secara keilmuan betul. Sudah dibaca rutin, kemudian sudah membacanya dengan ikhlas, dengan tanpa berharap sesuatu apapun, kemudian muncullah di situ apa namanya, karomahnya misalnya, Keberkahan ya. keberkahannya misalnya. Banyak itu yang bilang katanya kalau punya utang banyak, Pak, baca ratib aja. Bisa 40 hari dan yang lain. Ternyata betul katanya. Bisa jadi itu memang dari ulama soleh tadi ya, Pak ya, keberkahan itu ya. Iya. Keberkahan rezekinya pada akhirnya kan gitu ya. Oke. Nih, mudah-mudahan agak puas ya jawaban, karena ada yang mengatakan gini, Ini mah pendapat saya ya, pendapat yang itu. Anda puas, kami lemas, gitu kan. Nah, mudah-mudahan katakanlah Anda puas ya tentang pertanyaan-pertanyaan secara batin, Pak. Gejolak hati kita bahwa kumaha ya urang geus ngamalkeun ratib, sudah ini, sudah itu. Jadi galau pada akhirnya dia kayak setengah-setengah, Pak. Ya kan? Jadi nggak baca lagi bahkan. Udah nggak baca lagi. Nah itu berarti kita jalur tengah ya, berbeda, hal nasab beda, hal tadi ya doa dari ulama yang soleh ya juga berbeda juga kan. Hanya Iya ini kan, pembatalan nasab aja ya. iya, masalahnya kan ratib itu menjadi doa yang dianggap khusus ya. Masyarakat Ya, majlis talim ibu-ibu itu iya, pada baca, Pak. doa khusus. Jadi itu doa doa yang bagus lah, doa yang bagus. Doa itu semua doa itu bagus. Iya. Semua doa itu ketika positif itu bagus. Ketika baik, bersanad itu bagus. Semua doa. Tergantung itu mah kita kebiasaannya doa apa. Iya. Gitu. Kebiasaannya doa apa, lanjutkan aja. Manakib ada ya. Ratiban ada juga ya gitu ya. Marhabaan dan yang lainnya. Oke, ini amalan NU insyaallah alhamdulillah terus lestari ya lah ya yang diamalkan oleh orang-orang Nahdliyin, baik kultur ataupun struktur. Ini ada pandangan Kang Miftah, mudah-mudahan ini juga sepakat buat para alim ulama, buat para ilmuwan, guru, santri dan yang lainnya, bahwa kita tetap berpatokan bahwa tadi masalah nasab jangan disamakan dengan apa? Keilmuannya. Oke. Luar biasa, Kang. Ya, mudah-mudahan manfaat nih. Yakinnya kembali yakin ya. Jangan sampai gara-gara nasab kita malah benci juga ya terhadap doa-doanya Ba'alawi, Pak. Jangan, itu doa-doa dari Rasulullah itu.
Oh, Masya Allah. Iyalah, masa kita benci terhadap apa, kan kalimat-kalimatnya ada dalam Al-Quran, Pak, ya? Dalam hadis itu. Oh, iya iya. Takutnya, Pak, memang ketika kita totalitas nanti kita masuk ke wilayah Wahabi, Pak, ya. Iya, Oke oke. Oke oke, pemahaman Wahabi naudzubillah min dzalik, ya NU tetap NU, Pak, ya. Bener nggak? iya. Wahabi ya begitu memang. Kita bukan berarti, eee, benci amalan yang nahdiyin ya, bahkan kita mengamalkan selalu gitu, Pak. Ya, tahlil itu kan dari Soalnya gini, Pak, ada pertanyaan gini, Pak, bahwa yang mengkritisi Balawi adalah orang-orang Wahabi katanya. Ya, siapa saja yang ini berarti Wahabi, bahkan Kiai Iman juga dikatakan orang Wahabi. Ada juga tuh segelintiran orang lah ya, kayak gitu. Padahal enggak ya, Kiai Iman mah jauh lah, hanya itu aja sih. Wahabi itu kan identik dengan orang-orang yang memang tidak melebihkan keturunan Rasul siapapun ya, Siapapun. dari manapun ya. Tidak melebihkan keturunan Rasul, tidak percaya dengan Sekalipun itu asli ya. pun asli. Heeh. Tapi kan kalau Ki Imad mah Heeh. orang NU. Heeh. Kalau yang asli mah dihormati Pengurus sekali. Robi itu Nah, apa, Mahad iya, Indonesia itu RMI. ya, RMI ya. Oke, sip, mantap. Ayo yakin kembali ya teman-teman. Yakin kembali ini ada ijtihadnya Kang Miftah bahwa itu Bukan ijtihad, pendapat. pendapat. Oh Bisa, ya. bisa sepakat, bisa tidak namanya pendapat ini. Iya. Oke 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 oke. Tetap ya teman-teman, tadi ya sekali lagi kita jangan ragu terhadap doa-doanya dari klan Ba'alawi ya, karena nggak semuanya klan Ba'alawi ini juga jelek ya. Ini hanya oknum saja. Oke, terima kasih Kang Miftah sudah memberikan wejangannya, pendapatnya tentang doa yang dibacakan oleh mayoritas kaum muslimin nahdiyin gitu ya, tentang rotib hatad ataupun rotib al atos. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit